kemarin kita sudah belajar tentang apa? Kisah Nabi Yusuf sholat. Oh iya, sholat kan Yusuf baru hari ini ya. Kemarin kita sudah belajar tentang sholat ya. Hikmahnya sholat. Anak-anak semuanya sholat? Sudah sholat? Hari ini yang tidak subuh siapa? Saya Yang belum subuh. Ternyata masih banyak yang belum subuh ya. Sholat ya yang lain ya. Sholat dari sholat wajib sholat. Nah, ada kaitannya materi kemarin dengan sekarang ya anak ya. Di antara hikmahnya sholat apa? Hikmah sholat yang sudah kita pelajari kemarin. Apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Terus apa lagi? Disiplin waktu. Terus apa mana? mendekatkan dari Allah. Mendekatkan ya tadi ya. Mendekatkan diri kepada Allah. Terus apa lagi? Terhindar dari perbuatan dosa. Selalu berbuat baik atau terpuji ya. Disiplin waktu ya. Dan menjadikan kita bisa sabar karena dengan sholat anak-anak bisa menjadikan hati kita tenang, hati kita menjadi tenang dan selalu berbuat kebaikan, tidak dari perbuatan yang mungkar. Oke. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Yusuf dan kisah keteladanannya. Nah, sebelumnya guru akan membacakan kompetensi dasar pada pagi hari ini, pelajaran pagi hari ini ya, yaitu KD 3.11. Anak-anak harus mengetahui kisah keteladanan Nabi Yusuf. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini anak-anak ya, setelah melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning, anak-anak bisa menguasai materi tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam dengan benar ya. Oke? Siap menerima pelajaran pagi hari ini? Siap. Siap? Siap. Kita tepuk dulu ya. Tepuk biar semangat ya. Tepuk tangan. Bila aku sedang belajar, maka aku Materi, sebelum guru memberikan materi, anak-anak silakan didiskusikan dulu permasalahan dan berikan solusinya ya anak-anak ya. Kelompok Bu Guru akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, kelompok 1 yaitu tentang Nabi Yusuf ketika dibenci saudaranya. Bagaimana solusinya anak-anak? Sikap yang dilakukan oleh Nabi Yusuf apa sikapnya seharusnya? Nah, terus yang kedua yaitu Nabi Yusuf ketika dibuang ke sumur. Nah, sikapnya harus bagaimana? Nabi Yusuf ya, ketika saudara-saudaranya itu benci dengan Nabi Yusuf. Nah, yang kelompok 3 yaitu Nabi Yusuf ketika diberi wajah tampan anak-anak ya, sikapnya Nabi Yusuf seharusnya bagaimana? Kelompok 4 yaitu Nabi Yusuf ketika difitnah. Nabi Yusuf ketika difitnah seharusnya sikap yang dilakukan oleh Nabi Yusuf bagaimana? Nah, coba silakan ditulis sekarang. Nanti
Semuanya siap untuk maju ke depan. Nah, silahkan diskusikan dulu dengan temannya. Boleh sama ya, untuk satu meja ya. Boleh. Angkat kaki tidak boleh kontrol ya. Jadi misalnya jawabannya 2 berarti masing-masing harus memiliki jawaban sendiri ya. Enggak menang aja. Ya. Ada kesulitan apa? Sudah selesai belum anak-anak? Nah, oke, sudah selesai semua ya. Sekarang waktunya untuk presentasi ke depan. Coba Farel untuk mewakili kelompok 1 dan kelompok 2, Safa kelompok 3. Yang siap adalah Rama, terus kelompok 4 silakan siap. Izam, oke ya. Silakan langsung. Ya, bersabar dan memaafkan. Ya, ketika Nabi Yusuf dibenci saudaranya, harus bersabar dan memaafkan. Betul sekali ya. Silakan. Yang kedua, ketika Nabi Yusuf dibuang ke sumur, bersabar. Dia tidak dendam meskipun saudaranya sudah menyakitinya. Tepuk tangan, siapa? Kemudian kelompok 3. Di situ saja. Ketika Nabi Yusuf diberi ketampanan oleh Allah, dia tidak sombong. Tidak sombong, tidak pernah sombong dia ya. Kelompok 4 bisa silakan maju depan. Bersabar, oke. Nabi Yusuf ketika diminta harus bersabar dan tidak dendam. Oke, tepuk tangan. Jadi keteladanan Nabi Yusuf putranya Nabi Yakub dan ibunya bernama siapa? Rahel ya. Nabi Yusuf terkenal tampan ya anak, ganteng, tampan kayak apa? Ganteng luar biasa ya. Dan beliau juga menjadi anak yang salih, menjadi anak yang rajin beribadah, menghormati orang tua, terus rajin, menjadi anak yang pintar, nurut ya. Maka dia termasuk anak yang disayang oleh orang tuanya. Siapa di antara anak di sini yang seperti Nabi Yusuf? Ya, Sintan seperti Nabi Yusuf. Wah, Nabi Yusuf orangnya tampan, kemudian rajin beribadah, terus nurut sama orang tua. Apa lagi? Tidak pernah bohong. Dia menjadi anak yang baik. Nah, maka dia termasuk anak kesayangan Nabi ya. Yakub ya. Nabi Yusuf memiliki saudara berapa? 11. Berapa saudaranya? 11. Nabi Yusuf memiliki saudara 11. Dan saudara yang paling baik itu hanya Benyamin namanya. Benyamin ya. Benyamin itu termasuk saudaranya yang baik ya. Liane do jahat semuanya ya. Nah, itu loh ya. Nabi Yusuf itu tinggal di kota kecil di daerah mana? Di daerah Mesir. Nah, kisah keteladanan Nabi Yusuf berawal dari rasa kasih sayang seorang Yakub kepada Yusuf yang lebih dan tidak saudaranya merasa apa namanya? Merasa Nabi Yusuf, Nabi Yakub pilih kasih, merasa iri dengan Nabi Yusuf.
Nah, ini diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, Nabi Yusuf terkenal nabi yang sangat apa namanya? Yakub. Nah, kemudian ayahnya menjawab apa? Yusuf akan menjadi orang yang besar, yang mampu membuat ayah dan saudara-saudaranya tumbuh. Artinya apa? Nabi Yusuf akan menjadi orang yang besar, menjadi orang yang disayang Allah, utusan Allah, menjadi Rasulullah. Nah, itu adalah arti dari mimpi Nabi Yusuf. Kenapa Fian? Selanjutnya kisah jahatnya saudara Yusuf. Ada ini nanti saya baca Pak Marwa dan perhatikan nanti harus di depan ya. Jahatnya saudara Nabi Yusuf. Nah, kenapa kalau Nabi saudaranya itu jahat? Kenapa? Karena iri dengan Nabi Yusuf. Orang iri anak-anak ya, jangan sampai semuanya iri ya. Jangan sampai dengki. Kenapa? Orang yang iri dan dengki itu akan melakukan apa saja, bahkan melakukan kejahatan, bahkan sampai membunuh. Nah, luar biasa buruk ya. Alhamdulillah nih, dalik. Semoga kita semua terhindar dari sifat iri dan dengki ya. Sifat iri dan dengki itu sangat berbahaya. Seperti halnya saudara Nabi Yusuf sampai mempunyai niat apa? Membunuh Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf itu anak orang yang baik ya. Goro-goro iri, goro-goro dengki. Akhirnya dia memiliki niat yang jahat. Dia menganggap bahwa rasa sayang yang diberikan Nabi Yakub tidaklah sama, membuat para saudara Yusuf mempunyai rencana jahat. Tujuan dari rencana tersebut adalah untuk menyingkirkan Nabi Yusuf. Ya Allah, ya. Sehingga sampai itu loh ya. Orang iri itu efeknya buruk ya, berbahaya. Nah, jangan sampai ya. Nah, selanjutnya saudara Yusuf menyusun sebuah rencana untuk mengajak siapa? Nabi Yusuf untuk menggembala. Menggembala itu Angon ya. Nabi Yusuf dijak Angon. Namun di suatu tempat ya ada sumur ketika itu. Nah, mereka merasa ini adalah kesempatan untuk melenyapkan Yusuf ya. Akhirnya mereka bersekongkol untuk memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ya. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam sumur, saudara-saudaranya pulang. Nah, pas pulang itu dia bilang apa? Bilang bahwa Yusuf sudah dimakan oleh serigala ketika berburu ya. Nah, dengan memberikan baju Yusuf yang sudah compang-camping diberikan kepada ayahnya yang berlumuran darah waktu itu ya. Darah apa kira-kira? Darah hasil buru ya.
gambar Nabi Yusuf ketika dilempar, ilustrasi ketika Nabi Yusuf dilempar. Kira-kira apa yang terjadi dengan Nabi Yusuf? Apakah meninggal? Belum. Nah, ya. Kenapa dia tidak meninggal? Ditolong siapa? Ditolong Allah. Oke, pinter. Ya. Karena orang baik itu selalu ditolong oleh Allah. Makanya anak-anak harus jadi orang yang baik supaya bisa dikasihi oleh Allah, disayang oleh Allah. Betul ya? Nah. Lewat perantara siapa? Zulaikha melakukan cara untuk tidak wajar, yaitu menfitnah, dan akhirnya Yusuf dimasukkan ke penjara. Nabi Yusuf itu mendapatkan cobaan yang luar biasa, tapi tetap setia menjadi hamba Allah, tetap beribadah, tetap sholat, ya, tetap ingat kepada Allah. Nah, pada suatu hari anak-anak ada cerita lagi di sini ya. Apakah anak-anak ngantuk banget? Ada yang ngantuk? Nah, kita tepuk dulu ya, biar nggak ngantuk ya. Tepuk senang. Bila aku yang belajar, maka aku harus tenang. Sekarang tepuk semangat coba. Bila aku sedang belajar, maka aku harus semangat gitu ya. Tepuk semangat. Bila aku yang belajar, tahu intinya? Melihat apa? Itu mimpinya Nabi Yusuf. Apa? Mimpi melihat 7 sapi gemuk dan dimakan oleh 7 sapi kurus. Nah, kira-kira makna dari mimpi tersebut apa ya? Gak tahu kamu ya? Nah, pengen tahu ceritanya? Mimpinya itu anak-anak ya, melihat 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Dan melihat juga 7 gandum hijau yang masih seger, dan ada 7 karung gandum kering atau sudah kering ya. Maksud dari mimpi itu tersebut apa? Setelah itu Na'al Aziz mengumpulkan semua tafsir mimpi, dan ternyata semua tafsir mimpi tidak tahu maksud dari mimpi tersebut. Nah, akhirnya ada seseorang yang di dekat penjara tahu bahwa Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpi. Nah, bisa menafsirkan mimpi. Bisa menafsirkan mimpi, akhirnya Al-Aziz pun memanggil Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpinya tersebut ya. Ya, pengen tahu mimpinya tentang apa? Nah, dan mimpi tersebut apa? Nah, di sini 7 ekor sapi gemuk dan 7 gandum hijau itu melambangkan kemakmuran. Golek rezeki gampang, pekerjaan gampang, golek duit gampang. Itu adalah wujud dari lambang dari kemakmuran. Dan terus yang 7 ekor sapi kurus tadi apa? Melambangkan kemiskinan, larang pangan, golek duit angel, golek pekerjaan sulit ya. Itu adalah lambang dari kemiskinan dan kekeringan. Nah, berarti 7 tahun akan mengalami apa? Kemakmuran, dan 7 tahun kemudian akan mengalami kekeringan. Jadi solusinya bagaimana anak-anak? Kira-kira kalau mendapat kabar 7 tahun ini akan makmur pokoknya kita, tapi 7 tahun kemudian kita
Nabi Yusuf menyarankan kepada Raja Al-Aziz untuk membuat sebuah gedung penyimpanan bahan makan, bahan persediaan makan, dan tidak boleh boros ya. Supaya apa? Supaya ketika waktu kering, masa kekeringan itu bisa mencukupi kebutuhan. Kalau tidak bisa mencukupi kebutuhan, semua orang pasti mati waktu itu ya. Jadi solusinya Nabi Yusuf sangat cerdas ya anak-anak. Yaitu Al-Aziz disarankan untuk membuat gedung balai itu penyimpanan bahan makanan untuk persediaan ketika masa kering ya. Nah, itu menjadi pelajaran kita anak-anak ya. Kita itu tidak tahu masa yang akan datang itu akan bagaimana. Tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu masa depan seperti apa? Nggak ada yang tahu. Somben ki boleh duit angin boten to. Somben boleh pekerjaan angin boten to. Somben kita butuh enggak to. Nah, maka dari itu kita harus mencontoh Nabi siapa? Kita harus mencontoh Nabi Yusuf ya. Kita harus menabung dahulu untuk kebutuhan masa depan. Jadi anak-anak kalau punya uang jangan dipoya-poyakan, jangan dijajan wae, tetapi kita harus menabung. Di antara anak-anak di sini yang punya tabungan di rumah siapa? Yang punya celengan? Setiap hari diisi boten. Nah nih, jadi ketika anak-anak nanti punya tabungan, masa depan akan lebih mudah. Enak ya? Saya kira di tabungan masa depan ketika kita sulit bagaimana? Nah, maka kita semuanya wajib menabung, ya? Wajib mempunyai tabungan. Itu adalah hikmah dari Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf. Ya. Harus kita tiru ya anak-anak ya. Nah ini ya, 7 tahun mengalami kemakmuran dan 7 tahun kemudian mengalami kemiskinan atau musim paceklik larang pangan. Ya. Gak ada hujan, kering, semua kering, tanduran semua kering ya. Nah, makanya harus punya persediaan. Nah, pada waktu kekeringan atau masa paceklik itulah Nabi Yusuf sudah menjadi raja waktu itu ya. Nabi Yusuf sudah menjadi raja. Ini kok gojeknya Mbak ya? Kenapa ya? Kok gojek dewe ya? Anak-anak ya. Ini kemudian bertemunya kembali dengan saudaranya. Anak-anak pengen lanjut ceritanya? Pengen dengar ceritanya kembali? Pengen lanjut? Ya. Nah, setelah beberapa tahun Nabi Yusuf bar dibuang ke sumur ya, sampai dia menjadi raja. Kira-kira lama betul? Lama ya? Nah, akhirnya beliau bertemu lagi dengan saudara yang membuangnya tadi. Nah, pada suatu hari Benyamin tadi anak baik bukan? Baik. Kan saudaranya baik, hanya Benyamin ya. Itu termasuk adiknya Nabi Yusuf ya. Pada suatu hari Benyamin ikut dengan saudaranya mengambil persediaan makan ke Raja Mesir. Pada waktu itu sudah masa paceklik anak-anak ya. Jadi masyarakat semuanya berbondong-bondong ke kerajaan untuk mengambil persediaan makanan. Nah, pada waktu itu Nabi Yusuf melihat adiknya tadi, Benyamin. Wah, dia Benyamin, adik saya itu. Dia punya trik supaya Benyamin itu tetap ada di kerajaan tersebut. Triknya apa? Dia memasukkan piala itu ke dalam tasnya siapa? Tasnya Benyamin seperti ini ya. Nah,
Akhirnya kira-kira Benyamin nanti akan ditahan badan. Ketika keluar dari kerajaan kan semuanya diperiksa. Tasnya Benyamin ada pialanya. Oh ini pencuri ya. Akhirnya Benyamin di penjara. Nah pada waktu itulah kesempatan Nabi Yusuf untuk menemui adiknya. Siapa namanya? Siapa? Benyamin. Ya. Nah itu dari situlah Nabi Yusuf menceritakan semua kejadian ketika dia dibuang di sumur, ya, menceritakan kepada adiknya, oke? Dan adiknya kemudian sangat sedih, ya. Nah, pada waktu itu akhirnya Benyamin dibebaskan dan diperintahkan untuk mengajak ayahnya. Siapa ayahnya tadi? Ayah Nabi Yusuf siapa? Nabi Yakub untuk diajak ke kerajaan. Nah, Nabi Yusuf sangat kaget ketika melihat ayahnya itu tidak bisa tadi melihat karena buta sampai menangisi anaknya itu ya, karena kesayangan, kemudian meninggal lah itu ya. Akhirnya dia sangat terkejut melihat ayahnya tidak bisa melihat. Nah, disinilah akhirnya keluarga Yusuf bisa berkumpul kembali. Itulah kisah keteladanan Nabi Yusuf yang di dalamnya terdapat ibrah atau terdapat manfaat ataupun hikmah yang luar biasa yang bisa kita ambil, yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja hikmahnya? Apa saja ya yang kita pelajari dari kisah Nabi Yusuf tadi? Pertama apa? Bersabar. Terus apa lagi? Memaafkan. Terus apa lagi? Tidak sombong. Terus apa lagi? Tidak apa? Tidak. Selain tidak sombong, tidak dendam. Tidak apa? Ayo kita ulang lagi. Pertama yang kita pelajari tadi yang bisa kita ambil untuk sikap menjadi sikap kita apa? Bersabar. Terus apa lagi? Tidak sombong. Terus tidak dendam. Saling memaafkan. Itu ya anak ya. Nabi Yusuf luar biasa ya, dia sabar memaafkan saudaranya, bahkan mau dibunuh, sudah dibunuh padahal ya. Dia tetap sabar. Nah, ini anak-anak ya. Nah, ini hikmah dari cerita Nabi Yusuf adalah yang pertama, silakan dibaca. Baca bersama, silakan dibaca bersama. Yang kedua, meskipun sebenarnya tidak tampan, tetapi tetap baik hati dan tidak sombong. Yang ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Yang keempat, berdoa dan bersandar hanya kepada Allah. Tidak
Silakan dikerjakan ya anak-anak ya.